Hai, selamat datang di New Tarot Reborn. Ini adalah channel kedua dari New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video dengan judul apa sih yang perlu kamu tahu untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Scorpio. Kita coba lihat di sini Scorpio. Pesan apa aja yang bisa aku sampaikan ke kamu? Ini bisa berkaitan dengan asmara, karir atau situasi finansial kamu. Apa lagi ya, ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini adalah saat yang tepat bagi kamu menontonnya. Oke, here we go. Scorpio, apa sih yang perlu kamu tahu? Oke, kita buka 4 kartu di sini Scorpio. Di the bottom of the deck ada Six of Swords. Oke. So, kartu pertama di sini ada Temperance. Next di sini ada Ten of Swords. The Emperor, the Fool. Scorpio, kamu gagal di sini melihat peluang-peluang yang ada di sekeliling kamu. Itu kendala utamanya di sini. Kamu udah pesimis duluan. Kamu ngerasa kamu gak sayang dengan diri kamu sendiri, itu sih aku bilang di sini. Kamu tidak percaya dengan kapabilitas kamu sebagai individu. Kamu tidak percaya bahwasanya kamu bisa mencapai milestone tertentu atau hal-hal tertentu dalam hidup kamu. Dan akhirnya itu berdampak terhadap mindset kamu dalam mencapai sesuatu, oke? Dan itu yang perlu diubah di sini, Scorpio. Bahwasanya kamu harus coba untuk bersikap logis. Bersikap logis beda dengan pesimis, guys. Ketika kita bersikap logis, kita bisa pin down atau mencoba untuk memetakan dengan baik apa langkah-langkah rasional yang strategis yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Oke. Apapun di sini yang kita bahas bisa jadi berkaitan dengan karir, asmara, atau bisa jadi karir. Karena ketika kita terlalu emosional nih Scorpio, aku juga harus singgung ke sana karena water sign itu memang cenderung emosional kepribadiannya. Kita harus tahu bahwasanya tidak semua hal yang kita rasain itu valid, you know. Kadang kita juga harus bertanya dengan logika kita, dengan rasionalitas kita. Ini yang gue rasain bener gak sih? Gak perlu kamu harus nanya ke orang lain. Secara logis saja kamu nanya ke diri kamu sendiri. Ini yang gue sedihin ini logis gak sih? Ini yang gue pesimisin ini logis gak sih? Contoh gini, gue gak bakal bisa nikah nih, gue gak ada ketemu orang lain, gue gak bakal bisa ketemu orang lain. Logikanya, kalau misalnya kamu nanya ke otak kamu sendiri, dengan umur yang kamu yang masih ada, dengan kesempatan kamu yang masih ada, kamu masih bisa ketemu dengan orang baru, kamu masih bisa berkenalan dengan orang baru, tentunya logika kamu akan bilang tentu aja kamu bisa nyari atau ketemu orang baru. Cuman perasaan kamu di sini yang terus menggiring kamu ke sebuah perasaan negatif yang akhirnya berpengaruh terhadap mindset kamu dalam mencapai tujuan tertentu dalam hidup kamu. Itu yang mau aku bilang di sini. Oke, jadi kamu nggak perlu harus gue gak bakal bisa ketemu orang lain, bener gak sih? Kamu gak perlu harus validasiin ke orang lain, karena orang lain pasti akan memberikan pandangan atau komentar yang berbeda-beda. Coba kamu tanyain ke logis, ke rasionalitas diri kamu sendiri, apa sih? Bener gak sih perasaan negatif gue ini gitu loh? Oke? Bener gak sih apa yang gue sangkain negatif ini? Di Emperor, kamu harus
memetakan dengan baik apa yang perlu kamu evaluasi dari perasaan negatif kamu selama ini. Apa yang sudah kamu lakuin, apa yang udah kamu coba. Apakah ini berkaitan dengan relasi kamu dengan orang-orang di kantor, atau bisa jadi ini soal bisnis, atau bisa jadi ini soal hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kok gue ngerasa dia nggak itu sih mbak? Coba untuk berpikir logis, karena nggak ada asap kalau nggak ada api guys, percayalah. Dan dalam situasi ini aku ngerasa kayak kamu juga perlu mengevaluasi diri, khususnya dalam hubungan kamu dengan seseorang, khususnya dalam proses pendekatan kamu dengan seseorang. Apakah gue berhubungan dengan bajingan mbak? No. Itu yang aku bilang tadi, khusus dalam readingan ini mungkin gak semua orang akan resonate. Aku ngerasa kamu yang perlu mengevaluasi diri kamu, Scorpio. Oke? Dan ketika kamu berhasil di sini memetakan dengan baik apa yang harus diperbaiki, apa yang mungkin harus kamu hindari, perasaan negatif, maka kamu akan lebih semangat di sini dalam melihat tujuan-tujuan dan hal-hal yang ingin kamu capai the full. Ada babak baru aku ngeliat di sini bagi kamu, babak baru dalam berpikir, babak baru dalam pendekatan baru dalam hidup kamu dalam menghadapi situasi atau peristiwa tertentu. Dan ada proses kompromi, proses blending yang cukup baik di sini antara kamu dengan individu atau situasi tertentu. Semuanya akan berjalan dengan baik lagi. Oke. Jadi aku ngerasa di sini sebenarnya cukup straight to the point, tapi mungkin nggak semua orang bisa terima pesan atau saran dari yang aku sampaikan video ini, karena kadang kita harus mendengar versi dari dua situasi sekaligus gitu loh. Kita nggak bisa membenarkan satu sudut pandang aja, kita juga harus memvalidasi sudut pandang orang lain. Nggak harus validasi sih, mendengarkan sudut pandang orang lain atau menilai mana sih sebenarnya yang perlu diperbaiki gitu loh. Dan aku ngerasa itu juga suatu proses yang harus kamu lalui, Scorpio. Apakah ini dalam hubungan kamu dengan pasangan, hubungan kamu dengan atasan, atau whatever, dengan lingkungan kamu, bisa jadi. Oke? So Scorpio, terima kasih guys udah nonton video ini. Aku harap ini bisa memberikan sudut pandang atau perspektif lain bagi kamu. Terima kasih udah nonton video ini, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.